走吧，该出发去远古。 Melanjutkan dari episode 12 season 5 sebelumnya, yang mana Lindong telah berhasil menerobos dan mengalahkan 3 orang dari 3 dinasti besar. Lalu selanjutnya Lindong akan pergi mencari harta karun kuno. Scene berpindah memperlihatkan banyak pulau terapung, yang mana pulau-pulau terapung ini adalah sekte pada zaman dahulu, namun sekarang sudah berubah menjadi reruntuhan. Dan terlihat saat ini ada 3 praktisi yang menjelajah ke tempat ini untuk mencari harta. Namun sudah mencari dalam waktu yang cukup lama, mereka masih belum mendapatkan harta apapun. Tiba-tiba mereka bertiga mendiskusikan tentang 3 praktisi yang telah mendapatkan beberapa jimat sebelumnya, yang mana praktisi itu berasal dari kerajaan yang lebih rendah. Mereka yakin ketiga praktisi itu sudah ditangkap oleh kekuatan lain, membuat mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Namun di saat mereka tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba sebuah tangan besar mencengkram mereka, disertai dengan sebuah suara yang bertanya, di mana reruntuhan sekte itu? Tentu saja orang yang mencengkram mereka bertiga adalah jagoan kita semua, Lindong. Mereka bertiga gemetar ketika merasakan kultivasi orang yang mencengkramnya itu adalah ahli Yuan Nirwana tingkat 1. Dan dengan ketakutan, salah satunya gemetar dan mengatakan bahwa reruntuhan sektenya berada di arah barat daya. Dan setelah pergi, mereka tahu orang itu adalah orang yang mereka tertawakan sebelumnya dari dinasti yang lebih rendah. Dan mereka tidak menyangka orang itu memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Scene berpindah ke tempat lain, terlihat Moling dan yang lainnya dikepung oleh banyak praktisi, yang mana Moling dan yang lainnya telah mendapatkan sebuah jimat dari reruntuhan yang membuat mereka ditargetkan. Moling dan yang lainnya terdesak, mereka dikepung oleh banyak praktisi dari dinasti besar. Akhirnya mereka tidak punya pilihan. Untuk menyelamatkan nyawa mereka bertiga, Moling dan yang lainnya pun akan memberikan jimat yang mereka miliki. Namun di saat jimat itu akan jatuh ke tangan para pengepung, tiba-tiba duar. Ya, sebuah ledakan terjadi di tengah-tengah mereka dan ternyata itu adalah Lindong. Melihat kemunculan Lindong, Moling dan yang lainnya menjadi bersemangat. Namun Moling tetap saja khawatir, dan untuk keselamatan nyawa mereka dan juga Lindong, Moling menyarankan untuk memberikan saja jimat ini kepada mereka. Namun Lindong tentu saja tidak akan memberikannya. Dia menarik semua jimat itu ke tangannya, mengatakan kepada seorang praktisi bernama Qin Shen, jika menginginkan jimat ini maka ambil saja sendiri. Kemarahan jelas terpancar dari wajah Qin Shen. Dia langsung saja mengeluarkan auranya yang berwarna kekuningan, lalu melancarkan serangan terhadap Lindong. Bahkan seekor singa terbentuk dari serangannya tersebut. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, Lindong tetap santai. Dia mengayunkan tangannya, seketika memblokir serangan tersebut dan lalu melancarkan serangan balik, menghantam wajah Qin Shen sampai giginya copot. Tubuhnya terlempar jauh beberapa meter ke belakang sebelum mendarat di tanah dengan keras. Sementara Lindong hanya mencibir, "Hah, apakah hanya ini saja kemampuanmu?" Melihat adegan ini, semua orang yang ada di tempat kejadian sangatlah terkejut, terutama Moling. Dia juga terkejut, tidak menyangka kekuatan Lindong akan meningkat begitu banyak. Namun di saat itu 2 orang tiba-tiba terbang dari kejauhan dan mendarat di sana. Yang satu adalah wanita dan yang satunya lagi adalah pria. Si wanita terlihat menyapa Lindong. Dan sontak saja Lindong mengenali wanita ini, yang mana dia adalah Mu Hongling. Karena Lindong dan Mu Hongling adalah kenalan lama, jadi mereka bertukar salam. Tapi sepertinya Mu Hongling sedikit tidak senang atas kejadian sebelumnya terhadap Lindong. Segera si pria yang bersama Mu Hongling memperkenalkan diri bahwa dia bernama Liu Bai. Mendengar nama Liu Bai, Lindong sedikit terkejut karena orang ini merupakan salah satu dari 4 penguasa wilayah barat laut. Namun terlihat Li Bai sangat menghargai Lindong dan dia juga mengungkapkan ingin berteman dengan Lindong dan mungkin di masa depan dia akan bekerja sama dengan Lindong. Setelah mengatakan itu, Liu Bai, Mu Hongling dan semua bawahannya pun terbang pergi dari sana.
Setelah merasa jauh, para bawahan Liu Bai mempertanyakan kenapa mereka harus hormat kepada Lindong, padahal kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Lindong. Mu Honglin segera menegaskan kepada semua orang bahwa mereka tidak boleh meremehkan Lindong, karena kekuatan Lindong tidak sesederhana kelihatannya. Terlebih lagi Mu Honglin juga terkejut dengan kultivasi Lindong. Terakhir kali bertemu, kultivasi Lindong tidak sekuat ini. Tetapi hanya dalam beberapa waktu yang singkat, dia telah mencapai kultivasi di tingkat ini. Hal itu cukup mencengangkan dan bisa disebut luar biasa. Sementara Lindong dia memberikan semua jimat itu kepada Mo Ling dan yang lainnya karena itu adalah hak mereka. Melihat semua masalahnya telah teratasi, Mo Ling menghela napas lega. Dan apa yang dikatakan ayahnya sebelum pergi untuk jangan menyinggung Lindong ternyata memang efektif. Sementara Do Yun, rekannya Mo Ling, bertanya siapa orang kekar ini. Lindong pun segera memperkenalkan bahwa dia adalah Xiao Yan, harimau terbang yang selalu mengikutinya. Sekarang dia sudah berevolusi dan mencapai tahap nirwana. Mendengar itu Mo Ling dan yang lainnya benar-benar dibuat terkejut lagi. Bahkan hewan spiritualnya saja sudah bisa mencapai kultivasi menakutkan seperti itu. Namun di saat itu sinar-sinar cahaya mulai menyelimuti beberapa orang dan menteleportasinya ke reruntuhan kuno. Sementara pilar batu di depan Mo Ling dan yang lainnya juga bersinar, menandakan bahwa mereka akan diteleportasi ke reruntuhan kuno juga. Tiba-tiba Mo Ling dengan cepat memeluk Lindong, berterima kasih dan mengatakan bahwa di masa depan mereka akan bertemu lagi. Dan setelah itu sosok Mo Ling dan yang lainnya menghilang dari sana. Scene berpindah ke sebuah tempat yang nampak menyala-nyala dengan lautan api, yang mana ini disebut formasi nirwana api surgawi. Terlihat di sana seorang wanita berdiri dan ternyata dia adalah Mo Xiaoyun. Kemudian Mo Xiaoyun menyelimuti tubuhnya dengan sebuah energi dan lalu melewati lautan api itu perlahan-lahan. Akan tetapi tiba-tiba sesuatu yang tidak diprediksikannya terjadi, yang mana nyala-nyala api tiba-tiba saja meledak di dekat Mo Xiaoyun. Hal itu membuat Mo Xiaoyun terkejut dan dia tidak bisa melindungi dirinya lagi. Apakah dia akan mati di sini? Namun di saat itu tiba-tiba sebuah pusaran muncul, menyerap ledakan-ledakan api tersebut, membuat Xiaoyun terselamatkan. Ternyata yang menyelamatkan Xiaoyun adalah Lindong. Terlihat Lindong dan yang lainnya muncul di sana. Lindong bertanya kenapa Mo Xiaoyun bisa ada di sini. Namun karena waktunya tidak tepat, dia akan bertanya lain waktu, karena sekarang mereka harus melewati tempat ini terlebih dahulu. Xiao Yan menggendong Xiaoyun di punggungnya. Sementara Mo Xiaoyun sendiri terkejut, tidak menyangka bahwa macan terbang yang waktu itu saat ini telah berevolusi menjadi manusia. Dan Xiaoyun lebih terkejut lagi ketika Lindong dapat membawa mereka semua melewati tempat ini dengan sangat aman. Bahkan Lindong melewati jebakan-jebakan formasi api surgawi ini dengan begitu mudah. Dan ternyata Lindong menggunakan simbol pelahapnya yang membuat mereka bisa dengan aman melewati tempat ini. Setelah beberapa waktu terbang melewati, tiba-tiba gumpalan api merah darah muncul di depan mereka, membuat Lindong terkejut. Terlebih lagi gumpalan api itu tiba-tiba bertransformasi menjadi sesosok seperti monster. Dengan pemanduan dari Xiao Dei, mereka mengetahui bahwa ini adalah api iblis nirwana, dan ini benar-benar merupakan keberuntungan bagi Lindong. Karena walaupun api iblis nirwana ini sangat berbahaya, namun api iblis nirwana juga merupakan harta karun yang hebat, yang mana jika Lindong bisa mengendalikannya maka itu bisa menjadi salah satu kartu trupnya. Namun simbol pelahap kuno tidak bisa untuk memurnikan api iblis nirwana ini, dan Xiao Dei menyarankan untuk menggunakan segel jimat batu. Saat ini api iblis nirwana yang telah berubah menjadi sosok monster menyerang Lindong. Lindong dengan sekuat tenaga memblokir api iblis nirwana, sementara Xiao Dei dengan cepat mengaktifkan segel jimat batu. Namun Lindong sudah tidak mampu lagi menahan api iblis nirwana. Tetapi di saat yang bersamaan, Xiao Dei telah selesai mengaktifkan segel jimat batu. Seketika segel jimat batu itu menyegel api iblis nirwana,
yang seketika saja di bawah tekanan dari segel jimat batu, api iblis nirwana berubah bentuk menjadi kecil. Dan setelah itu, Lindong hanya tinggal menyempurnakan api iblis nirwana ini. Dan setelah menyempurnakannya, Lindong merasa semakin menjadi leluasa untuk bergerak di dalam lautan api ini. Segera mereka kembali melanjutkan perjalanan. Setelah mendapatkan api iblis nirwana, Lindong sepertinya mampu bergerak lebih cepat di lautan api ini. Namun tiba-tiba Xiao Dai memberi peringatan bahwa ada dua praktisi di depan. Xiao Dai memberitahu Lindong bahwa aura kedua praktisi itu sangatlah berbeda, sepertinya bukan berasal dari medan perang kuno. Lindong yang mendengarnya terkejut, mungkinkah kedua orang itu bukan berasal dari benua timur? Tiba-tiba kedua praktisi itu berdiskusi, yang mana mereka mengatakan bahwa ini hanyalah wilayah kecil dan mereka dapat mencaploknya dengan mudah, dan mereka berdua harus menjalankan misi dengan cepat. Hal itu membuat Lindong terkejut. Siapakah identitas kedua orang ini? Kenapa bicaranya sangat tinggi? Mungkinkah mereka berasal dari kekuatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh Lindong? Namun tiba-tiba keberadaan Lindong dirasakan oleh kedua praktisi itu. Hal itu membuat Lindong terkejut. Teknik menyembunyiannya sangat hebat, tetapi kedua praktisi itu dapat menemukannya dengan mudah. Sebenarnya, seberapa kuat teknik pendeteksian mereka berdua? Tatapan dingin dari kedua orang itu yang menatap Lindong membuat Lindong merasa bergetar dalam hatinya dan merasakan krisis besar. Kedua orang itu melesat mengejar Lindong, dan Lindong dengan cepat melarikan diri. Akan tetapi kecepatan kedua praktisi itu seperti kilat. Mereka dalam sekejap sudah hampir mencapai lokasi Lindong. Merasa tidak punya pilihan, Lindong dengan cepat mengaktifkan kunci rahasia kuno dan bersembunyi di dalam dimensi rahasia. Setelah bersembunyi di dalamnya, Lindong merasakan sebuah aura pemindaian yang menyapu, namun itu tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Dan setelah pemindaian dalam jarak beberapa kilomil dari sini, kedua praktisi itu tidak dapat memindai keberadaan Lindong, membuat mereka menghela napas dalam. Mereka berdua lalu mencari di sekitar formasi nirwana api surgawi ini, akan tetapi tetap saja mereka tidak bisa menemukan Lindong. Mereka berdua merasa kesal. Apakah orang sebelumnya telah mendengar diskusi mereka? Namun mereka berdua menghela napas lega. Setidaknya dalam diskusi sebelumnya, mereka tidak mengungkap rencana mereka yang sebenarnya. Sehingga orang yang mendengar diskusi mereka sebelumnya mungkin tidak mendengar apapun dan tidak mengetahui rencana mereka. Sehingga walaupun orang itu mengetahui keberadaan mereka berdua, namun itu tidak akan mengganggu keberhasilan rencana mereka berdua. Walaupun tidak akan mengganggu rencana mereka berdua, tetapi mereka berdua menyadari bahwa orang sebelumnya memiliki kekuatan yang cukup hebat, sehingga bisa menyatu dengan formasi nirwana api surgawi dan bahkan bisa lolos dari pemindaian mereka.